Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Adik-adik, nanti infokan saya kalau peserta sudah lengkap ya. Baik, Bapak. Pagi, baik, Pak.
Selamat pagi adik-adik, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat adik-adik ya. Kita mulai perkuliahan adik-adik ya, karena sudah lengkap peserta ya. Sebentar, saya akan share materi saya. Sisa materi yang kemarin dulu ya. Nanti lanjutkan dengan presentasi. Kita sudah terlihat Sudah, Bapak. saya. Mohon maaf, Bapak, suaranya terputus-putus. Halo, selamat pagi. Oke. Baik, Nah, sudah. kemarin kita adik sampai pada Oke, sebentar. Oke. Minggu lalu kita belajar bagaimana teknologi hibridoma untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Sebenarnya banyak sekali teknologi-teknologi lain untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Tapi teknologi hibridoma merupakan teknologi yang paling mudah untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, intinya Dedek mendapatkan antibodi monoklonal yang mampu mengenali satu antigen atau satu epitop tertentu. Itu dasar dari teknologi imunodiagnostik, Dedek. Nah, sekarang kita lihat Dedek, teknik imunodiagnostik itu perkembangannya udah sampai mana saja sebenarnya. Nah, ini. Sebenarnya apa sih imunodiagnosis, Dedek? Imunodiagnosis sebenarnya adalah sebuah teknik diagnosis berbagai macam penyakit infeksi ataupun penyakit sistemik ya yang berdasarkan apa? Berdasarkan dari kondisi jangka Anda dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan antibodi monoklonal untuk melakukan yang namanya immunoassay ya. Nah, tabel di bawah Dede ini menunjukkan Dede beberapa teknik-teknik immunoassay ya yang digunakan Dede ya, yang digunakan dalam clinical microbiology ya. Seperti misalnya radial immunodiffusion ya. Ini untuk mendeteksi antigen jamur atau antibodi yang terkait dengan jamur tertentu ya. Counter current electrophoresis misal ya, hemagglutination test, coagulation test ya, ini yang Anda pernah mungkin sering dengar ya, complement fixation test jadi ya. ELISA sampai ke mungkin ke Western blot jadi. Semuanya adalah teknik-teknik yang menggunakan monoklonal antibody untuk melakukan immunoassay. Nah, mari kita lihat adik-adik beberapa teknik-teknik yang penting adik-adik untuk Anda ketahui untuk imunodiagnosis. Siapa tahu mungkin dari Anda nanti ada yang bekerja di Badan POM ya, ada yang mungkin bekerja di rumah sakit, ada yang mungkin bekerja nanti di laboratorium klinik misalnya ya. Anda bisa memahami sedikit ya bagaimana
imunodiagnosis ini sebenarnya bekerja, Dede. Ya. Pertama, kita lihat teknik yang simpel banget, namanya teknik presipitasi atau aglutinasi, Dede. Nah, teknik ini, Dede, prinsipnya sederhana sekali, yaitu pengukuran, dia mengukur kadar antibodi atau antigen dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi yang membentuk kompleks imun, ya, bentuk kompleks yang dapat mengendap, mengalami presipitasi, atau bisa dia menggumpal, mengalami aglutinasi. Nah, uh, untuk paham yang namanya kenapa bisa ada presipitasi ataupun aglutinasi, Anda harus paham tentang Heidelberg curve namanya. Nanti adik dalam dunia diagnosis, Heidelberg curve ini terkenal banget adik. Ya. Jadi adik namanya antibodi dan antigen ya, saya kasih ini contoh adalah antibodinya warna ungu di sini, sementara antigennya berwarna antibodi berwarna pink, antigen berwarna ungu adik ya. Antibodi dan antigen adik akan mengendap adik ya saat konsentrasi antibodi dan antigen mencapai titik ekivalen tertentu ya. Jadi ada interaksi antara antigen dan antibodi dalam kadar tertentu, adik, tergantung antigen dan antibodinya apa, mereka akan mengendap, adik. Ya, mereka akan mengalami pengendapan, adik. Ya. Jadi kalau antigennya masih banyak, adik-adik, masih banyak antigennya, maka antibodinya hanyalah bisa berikatan sedikit saja dengan antigen. Masih banyak antigen yang belum bisa berikatan, adik. Tapi kalau Anda tingkatkan jumlah antibodi, adik, dia akan mencapai kadar range tertentu, adik, di mana nanti, adik, ada kesetimbangan yang terjadi ya dalam jumlah antigen dan jumlah antibodi sehingga terjadi penggumpalan, adik, ya, atau mungkin terjadi pengendapan antigen dan antibodi. Nah, teknik ini, adik, dimanfaatkan untuk dua macam teknik, adik, yaitu teknik presipitasi, ya. Teknik presipitasi, adik, terbentuk, adik, ketika antigennya merupakan antigen yang kecil, adik, antigen molekuler, ya. Jadi antibodi dan antigen, kalau antigennya bukan antigen yang berukuran kecil, dia akan mengalami namanya presipitasi, adik. Tapi kalau, adik, ya, antigennya merupakan komponen dari fragmen yang lebih besar, misal antigen yang ada pada sel darah merah atau eritrosit Anda, maka adik, di sini adik akan terbentuk kompleks, yaitu kompleks penggumpalan, adik, bukan pengendapan. Nah, dari sini adik nanti diturunkan 4 teknik yang cukup terkenal dan banyak digunakan, yaitu immunodiagnosis dengan teknik presipitasi ada 2, liquid phase test dan solid phase test, kemudian immunodiagnosis dengan teknik hemagglutinasi. Ada direct hemagglutination dan indirect agglutination. Bagaimana sih teknik presipitasi dengan liquid phase test? Teknik presipitasi dengan liquid phase test ini, Dedek, ada 2, Dedek, Anda kenal. Istilahnya namanya adalah turbidimetri atau nepelometri, Dedek. Nah, apa sih bedanya, Dedek? Kita lihat bedanya di bawah nanti, ya. Tapi prinsipnya sama, Dedek. Prinsipnya sama, yaitu interaksi antara antigen dengan antibodi untuk membentuk kompleks imun yang dapat mengendap dalam media cair, ya, makanya namanya liquid phase test. Ya. Begini, Dedek, bedanya, Dedek. Dalam media cair, Dedek, ya, ingat, tercapai kesetimbangan tertentu, Dedek, ya, kesetimbangan tertentu, ya, sehingga nanti ada kompleks antigen antibodi yang bisa mengendap, Dedek. Ya, perhatikan, Dedek, antigennya berukuran kecil, ya. Jadi kalau turbidimetri itu apa sih turbidimetri? Ya. Turbidimetri itu, Dedek, simpelnya adalah mengukur kekeruhan larutan, ya, sebelum dan sesudah terbentuk imun kompleks, Dedek. Ya. Jadi kalau ada misalnya ya Anda mengecek apakah Anda terinfeksi terinfeksi yang namanya penyakit COVID-19 misalnya, ya.
atau jangan COVID-19 deh. Anda misalnya mengecek apakah Anda punya marka untuk kanker prostat. Ya, ada protein PD1 namanya. Kalau protein PD1 ini ada dalam darah Anda, maka kemungkinan besar Anda mengalami yang namanya kanker prostat. Ya, jadi Anda ambil aja serum darah Anda, Dedek. Lalu Anda reaksikan dengan antibodi yang mengenali protein PD1 tadi. Ya, apa yang terjadi, Dedek? Ya, sebelum ya, sebelum terbentuk kompleks, Anda cek bagaimana kekeruhan dari larutan tersebut, sampel tersebut. Setelah terbentuk kompleks, ya Anda diamkan beberapa saat, nanti terbentuk kompleks antigen antibodi, ya, Dedek. Lalu Anda ukur kekeruhannya, Dedek. Kekeruhan ini Anda bandingkan, Dedek, sehingga Anda bisa menentukan kadar PD1 di dalam darah Anda. Ya, jadi dengan bantuan nanti fotodetektor yang menghitung apa? Menghitung ada berapa banyak sih cahaya yang bisa melewati kuvert sampel Anda, ya, melewati sampel Anda. Kalau semakin banyak yang bisa melewati berarti semakin tidak keruh larutannya, semakin sedikit PD1, ya. Sehingga kemungkinan besar Anda tidak menderita kanker prostat. Tapi semakin keruh larutannya, semakin sedikit cahaya yang bisa menembus, ya, semakin sedikit yang bisa dideteksi oleh fotodetektor cahayanya, maka apa? Maka semakin banyaklah PD1 dalam darah Anda. Sehingga Anda kemungkinan kena kanker prostat misalnya seperti itu. Ya, itu kalau dari turbidimetri, mengukur perbedaan kekeruhan. Nah, kalau nepelometri ya, Dedek, ya, ini sedikit berbeda, Dedek, dengan turbidimetri. Karena yang dicek di nepelometri, ya, adalah bagaimana perubahan pola distraksi sebelum dan sudah terbentuk imun kompleks. Jadi beberapa imun kompleks tertentu, Adik, ya, dalam kadar tertentu menunjukkan pola distraksi yang berbeda, ya, menunjukkan pola distraksi yang berbeda, ya. Intinya, Adik, semakin padat imun kompleks yang terbentuk, maka semakin banyaklah pola distraksi yang bisa terjadi. Semakin rendah kadar imun kompleks yang terbentuk, semakin semakin kecil juga peluang pola distraksi yang terjadi, Dedek. Nah, ini, Dedek, bisa digunakan untuk menentukan kadar antigen di dalam sampel Anda seperti itu. Lanjut. Sebentar. Lanjut. Nah, ini teknik selanjutnya, Dedek, ya. Tadi kita bahas tentang liquid phase. Sekarang kita bahas tentang namanya solid phase, Dedek, ya. Kalau solid phase, ada beberapa teknik nanti ya, Dedek, yang bisa Anda lihat dalam teknik solid phase. Pertama, Dedek, saya jelaskan mengenai teknik namanya teknik radial immunodiffusion, Dedek. Radial immunodiffusion ini mungkin Anda sudah kenal banget ya, Dedek, ya. Jadi pada prinsipnya lah prinsip difusi. Mirip kayak prinsip di kromatografi, ya, Dedek, ya. Prinsipnya adalah ada interaksi, Dedek, antara antigen dan antibodi membentuk kompleks imun yang dapat mengendap dalam media padat, Dedek, ya. Nah, begini, Dedek, ada gel lah, Dedek. Kita punya gel pertama, ya. Kalau mungkin Anda bisa perhatikan mirip kayak kromatografi, ya, Dedek, nggih. Anda punya gel, Dedek, tapi gel tersebut, Dedek, Anda lapisi dengan antibodi, ya, Dedek. Ya, Anda lapisi gelnya dengan antibodi, ya. Lalu sampelnya, Dedek, Anda teteskan sampel tersebut, Dedek, ya, pada gel yang sudah berisi antibodi, Dedek, ya. Kalau di dalam sampel ada antigen, misalnya kita pakai contoh PD1 tadi.
Kalau dalam sampel Anda ada antigen berupa protein PD1 yang merupakan marker kanker prostat, ya, maka Adik akan terbentuk Adik nanti imun kompleks, ya, di mana imun kompleks tersebut Adik akan berdifusi Adik membentuk lingkaran, ya. Nah, Adik ternyata kadar antigen yang ada di dalam sampel darah Anda Adik itu proporsional banget dengan diameter lingkaran pada imun kompleks Adik. Jadi yang awalnya kecil Adik ya, ini yang awalnya kecil ya, ini spot antigen yang Anda tes nih ya, dia Adik akan mengalami penyebaran Adik, mengalami difusi antigennya lalu membesar dia ya, membesar dia ya sampai dia stop ya, tidak membesar lagi ya. Berarti Adik sekarang Adik Anda perhatikan di sekitar lingkaran ini Adik ada antigen yang berikatan atau berdifusi dengan antibodi membentuk imun kompleks yang mengendap Adik. Sehingga bisa Anda amati lingkaran ini Adik. Ya. Nah, ini Adik diameter lingkaran Adik itu proporsional dengan kadar antigen di dalam darah Anda. Ya. Bagaimana ngitungnya? Yang ngitungnya menggunakan kurva Mancini namanya Adik. Ya. Jadi mungkin Anda jarang dengar ini ya tentang sistem ini ya, tapi sederhananya begini ya, Dede. Kita buat kurva standar konsentrasi antigen versus diameter lingkaran dulu. Dari sini kita dapat nanti yang namanya konsentrasinya, Dede. Ya. Jadi kita dapat perhitungan kadar sampel di dalam antigen ya dengan menggunakan standar kurva. Kurva standar. Ya, jadi nanti dapat kadar antigennya segini, kurva standarnya kayak gini, masukkan ke persamaan, dapatlah kadar dari antigen di dalam darah Anda. Ya. Kalau kadarnya di atas normal, ya, maka Anda kemungkinan besar bisa terkena penyakit kanker prostat seperti itu. Ya. Nah, kemudian teknik yang namanya counter current electrophoresis, ya. Jadi prinsipnya sama, Dedek, interaksi antara antigen dengan antibodi yang membentuk kompleks imun yang dapat mengendap dalam media padat. Nah, tapi begini ya, Dedek, ya, saya mungkin tidak akan banyak menjelaskan tentang elektroforesis, Dedek. Jadi kalau Dedek, kalau di dalam kromatografi lapis tipis mungkin yang Anda kenal dengan baik ya, Anda memisahkan senyawa ya dengan bantuan pergerakan atau afinitas antara senyawa tersebut dengan fase diam dan fase padat Anda. Sementara kalau di elektroforesis, Dedek, Anda memisahkan atau malah menyatukan senyawa dengan menggunakan listrik ya, Dedek. Ya. Jadi begini ya, Dedek. Ya. Elektroforesis itu, Dedek, sebenarnya berupa gel, Dedek, ya. Gel yang nanti dialirin listrik ya, Dedek. Ya, dikasih aliran listrik. Ada yang anode, ada katode. Ya, kutub positifnya dan kutub negatif. Ya, ingat listrik itu harus ada. Listrik merupakan pergerakan arus Adik, dan terjadi pergerakan arus Adik kalau ada katode dan anode. Ya, ini fisika sederhana Adik, ya, fisika dasar sederhana. Mudahan Anda masih sedikit ingat dengan ilmu-ilmu fisika Anda dahulu. Ya, jadi Adik, antibodi Adik Anda tempatkan pada satu ujung. Contoh, Anda tempatkan pada katode. Kemudian ya antigennya Adik ya Anda tempatkan pada misalnya pada katode, antibodinya pada anode. Ya, atau bisa terbalik, terserah Dedek, no problem. Ya. Nah, ketika antibodi dan antigen yang Anda letakkan dalam arah berlawanan, Dedek, lalu Anda kasih aliran listrik, Dedek, apa yang terjadi, Dedek? Jika terdapat antigen PD1 misalnya dalam sampel darah Anda, Dedek, maka antigen PD1 Dedek akan bergerak ke kutub positif, sementara antibodi akan bergerak ke kutub negatif, Dedek. Ya, nanti Dedek di sana di tengah-tengah mereka akan ketemu, Dedek, membentuk yang namanya endapan kompleks, Dedek. Ya, jadi Anda bisa lihat, oh ada terbentuk endapan kompleks ini. Ini Dedek secara visual menunjukkan bahwa ada interaksi antara antigen dengan antibodi. Pak, bagaimana kalau di dalam sampel kita tidak ada antigen atau kadar antigennya rendah? Endapan yang terbentuk tipis Dedek kalau kadarnya rendah,
Sementara kalau tidak ada PD1 sama sekali dalam darah Anda, tidak akan terbentuk pita di sini, Dek. Ya, tidak akan terbentuk pita kompleks antigen antibody. Ya. Nah, di sini Dedek, kita bisa menentukan ada atau tidaknya antigen. Masih banyak tekniknya, Dedek. Nggak, saya nggak akan bahas semua, Dedek ya. Sampai mana aja nanti selesai. Karena saya akan minta Anda setengah jam berikutnya untuk presentasi. Ya, jadi sampai 9.40 lah maksimal kita kuliah. Mungkin bisa lebih cepat. Sudah. Nah, kemudian teknik presipitasi ya, Dedek. Ya, mana tadi? Masih, Dedek, teknik dipresipitasi dengan menggunakan solid phase, yaitu dengan menggunakan roket elektroforesis, ya, Dedek. Nah, ini mungkin teknik yang sedikit dulu sering digunakan, tapi sekarang sudah mulai tidak rutin digunakan, ya, Dedek. Ya. Jadi tetap menggunakan elektroforesis, Dedek, prinsipnya sama kayak tadi ya. Anda berikan gel, Dedek, ya. Kemudian Anda berikan arus listrik, ya, Dedek, ya. Dan gelnya ini, Dedek, ya, kalau yang di atas ini, Dedek, gelnya itu tidak mengandung antibodi. Antibodi didapatkan di satu ujung doang. Tapi kalau di roket elektroforesis, semua gelnya, Dedek, ya, semua gelnya ini Anda isikan antibodi. Ya, jadi antibodi tersebar pada gelnya, Dedek. Ya. Jadi gel yang dilapisi dengan antibodi, ketika Anda tambahkan sampel atau antigen, ya, nanti dia akan membentuk endapan kompleks imun, ya, Dedek. Ya. Kemudian kalau Anda berikan arus listrik, ya, mengalir dari katode ke anode, Dedek, maka akan terjadi pergerakan kompleks imun menuju anode, Dedek. Nah, semakin panjang pergerakannya, Dedek, ya, ini membentuk roket, Dedek, ya, makanya namanya roket elektroforesis. Semakin panjang pergerakannya, artinya apa, Dedek? Dia, Dedek, eh, memiliki jumlah atau kadar antigen lebih tinggi daripada yang kecil, Dedek. Semakin panjang dan semakin besar, ya. Ini artinya bahwa kadar antigennya dari atas ke bawah nih semakin tinggi, ya, seperti itu. Simpel sekali, ya, simpel sekali caranya. Kalau yang di atas, kalau dia nempel membentuk pita, berarti ada interaksi antigen dan antibodi. Semakin tebal pitanya, semakin tinggi kadarnya, semakin tipis pitanya, semakin rendah kadarnya. eh nah, seperti itu. Kalau yang ini semakin panjang, semakin besar, maka semakin tinggi kadar antigen. Ya, dari sini Anda bisa tahu, ya, bahwa mungkin kadar antigen dari pasien ini mungkin mencapai di atas kadar batas normal, jadi, ya. Misal kalau PD1 itu kadarnya adalah 200 mikrogram per mililiter darah Anda, misalnya. Sorry, mohon maaf, 20 mikrogram per mililiter kadar darah Anda. Itu batas normal PD1. Kalau sudah sampai 50 atau 80 mikrogram per mili, maka Anda sudah kena kanker prostat. Ya. Di atas 100, Anda sudah punya keparahan tinggi kanker prostat. Seperti itu. Ya. Kalau ini misalnya 100 misalnya, berarti Anda sudah parah kena kanker prostat. Ya. Diukur dengan teknik roket elektroforesis. Ya. Tapi Dedek, seperti yang saya katakan tadi ya, Dedek, teknik ini sekarang sudah cukup jarang digunakan. Ya. Hanyalah dulu sangat rutin digunakan untuk mengecek marka-marka kanker tertentu, tapi sekarang udah cukup jarang. Jadi demikian dulu teknik presipitasi, karena kita akan masuk ke teknik selanjutnya, itu teknik aglutinasi. Ya. Ada pertanyaan dulu tentang teknik presipitasi? Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu.
Lanjut ya, teknik aglutinasi ya, Dede. Nah, teknik aglutinasi ya, Dede, ini ada dua tadi ya, ada direct aglutinasi, ada yang namanya indirect aglutinasi, Dede. Ya. Jadi kalau teknik direct aglutinasi, Dede, ya, nih ingat tadi di atas ada Dede, ya, direct aglutinasi dan indirect aglutinasi, Dede. Nah, Dede, hemaglutinasi, Dede, adalah prinsipnya simpel sekali. Ada interaksi antara antigen, sel eritrosit, dan antibodi membentuk imun kompleks yang dapat menggumpal atau aglutinasi. Ya. Misalnya, aglutinasi, ya, sel eritrosit dan antigen X, ya, ditambahkan dengan sampel dari serum Anda yang mungkin punya antibodi anti-X, jadi makanya dia akan membentuk gumpalan imun kompleks. Jadi teknik ini jadi digunakan untuk mendeteksi ada nggak antibodi spesifik dalam serum pasien. Misalnya, Anda habis vaksinasi, ya, Anda habis vaksinasi. Lalu Anda ingin mengecek di dalam darah Anda terbentuk nggak antibodi anti COVID-19, ya. Maka Anda bisa melakukan dengan apa? Dengan teknik hemaglutinasi ini, Dedek, ya. Kalau di dalam darah Anda ada antibodi anti COVID-19, Dedek, maka di dalam sampel Anda, ya, sampel Anda nanti ini, Dedek, yang berisi antibodi anti COVID-19 akan berinteraksi dengan sel eritrosit dari chip, ya, yang udah diikatkan khusus dengan antigen, ya. Kalau ada antibodi anti COVID-19, ya, maka nanti antibodi anti COVID-19 ini akan membentuk kompleks penggumpalan, Dede. Ya, dia akan menggumpal, Dede, ya, dengan antigen COVID-19 dan sel darah merah, ya. Sehingga gumpalan ini, ya, Dede, menunjukkan adanya reaksi spesifik antara antigen dalam serum darah pasien, ya. Jadi Anda bisa yakin, oh ternyata antibodi anti COVID-19 saya terbentuk seperti itu, ya. Meskipun adik-adik banyak kalangan yang masih meragukan sebenarnya. Benar nggak antibodi anti COVID-19 bisa dikatakan sebagai parameter yang bisa menentukan keberhasilan suatu vaksinasi, adik-adik? Belum tentu, adik-adik. Karena mungkin sudah diajarkan oleh Pak Ian dan Bu Sagung bahwa untuk menghadapi virus, komponen paling penting adalah sel mediated immunity, ya. Dan kita belum banyak punya teknik-teknik untuk mengukur bagaimana respon dari sel mediated immunity, ya. Kemudian teknik aglutinasi direct berikutnya adalah bakterial aglutinasi. Nah, inilah teknik yang rutin digunakan. Ya, rutin digunakan, ya, Dek. Ya. Intinya, ya, Dek, interaksi langsung antara antigen, ya, dan antibodi untuk membentuk kompleks imun yang dapat menggumpal, ya. Ada dua, Dek, nih. Ada yang namanya tes Widal, ya. Tes Widal fungsinya untuk menentukan, Dek, di dalam darah pasien ada nggak antibodi terhadap antigen tertentu. Misal, kalau pasien keinfeksi yang namanya Bacillus tuberculosis, Dek, tes Widal akan mendeteksi apakah
di dalam darah pasien ada antibodi yang mampu mengenali bakteri, misalnya Bacillus tuberculosis. Ya, itu contohnya, Dede. Kemudian ada satu tes lagi, Dede, namanya tes Gruber, Dede. Ya, tes Gruber ini sedikit kebalikan dari tes Widal, Dede. Tes Gruber ini mendeteksi, Dede, mendeteksi apa? Mendeteksi ada nggak antigen tertentu, ya, di dalam sampel Anda, dan antigen tersebut apa sebenarnya? Berasal dari bakteri apa? Atau berasal dari jamur apa? Atau dari virus apa? Ya. Nah, ada dua hal yang membedakan, yaitu dari sampel dan regen yang digunakan. Kalau tes Widal, sampelnya adalah serum pasien. Ya, serum pasien digunakan sebagai sampel. Serum pasien yang di dalamnya mungkin berisi antibodi. Sementara regennya, adalah berupa antigen regennya. Ya, antigen regennya. Kebalikannya, pada Gruber, pada tes Gruber, sampelnya adalah kultur bakteri. Ya, kultur bakteri, dan regennya adalah antibodi. Ya, misal kalau Anda misalnya keinfeksi Salmonella typhosa, maka sampel yang digunakan pada tes Gruber adalah kultur bakteri yang diduga Salmonella typhosa tersebut. Ya, sementara regennya adalah antibodi, ya, antibodi yang memang mengenali Salmonella typhosa, ya. Jadi kultur bakterinya diambil, kemudian dicocokkan dengan antibodi-antibodi, ya, direaksikan dengan antibodi-antibodi tertentu. Kalau dia bereaksi, maka terbentuk gumpalan. Ya, ingat, terbentuk namanya bakterial aglutinasi. Ya, bakterinya mengendap, menggumpal. Sorry, bukan mengendap, bakterinya menggumpal. Sehingga ini bisa dideteksi. Sementara tes Widal akan saya jelaskan di samping, Ingat, di tes Widal yang dideteksi adalah apa? Yang dideteksi adalah sampelnya, ya. Anda punya sampel serum, ya. Anda buat reaksi pengenceran dari sampel serum tersebut, ya. Anda encerkan, kemudian nanti Anda tambahkan regennya berupa mungkin antigen yang Anda duga ada di dalam darah pasien. Ya, kebentuk nggak misalnya pasien tersebut antigennya? Ya, misalnya pasiennya terinfeksi Salmonella typhosa. Anda ingin mengecek apakah sudah terbentuk antibodi anti Salmonella typhosa dalam darah pasien. Anda ambil serum pasien, Anda reaksikan dengan antigen antibodi Salmonella typhosa. Ya. Ketika Anda campurkan dan Anda inkubasi, nanti akan diamati aglutinasi. Di mana mengendap, maka itulah bakteri yang menginfeksi, ya. Maka di sanalah, terbentuk yang namanya antibodi terhadap antigen atau bakteri yang menyerang Anda, seperti itu. Nah, ini teknik lagi satu yang saya bahas, satu lagi adalah teknik indirect aglutinasi. Jadi teknik indirect aglutinasi ada banyak sebenarnya, tapi saya akan coba pilih salah satu namanya latex aglutinasi. Ya, ini karena yang lain sedikit mirip-mirip, ya, cuman kita ambil contoh sebagai latex aglutinasi. Bahannya aja yang beda-beda. Ya, latex aglutinasi, intinya ada interaksi tidak langsung, antara ada interaksi antara antigen, sel eritrosit, dan antibodi membentuk kompleks imun yang dapat menggumpal. Begini contohnya, nanti Anda lihat kenapa kok namanya indirect, ya. Ini, ada latex partikel, ya. Ini merupakan bahan latex, Latex partikel ini, dibungkus dengan imunoglobulin, ya. Jadi dibungkus dengan imunoglobulin, ya. Nah, nanti, Anda akan temukan, pada orang yang terkena rheumatoid, ya, rheumatoid arthritis, ya. Salah satu tipe penyakit autoimun, ya. Nanti, dalam orang-orang yang terkena rheumatoid arthritis, biasanya akan muncul, dalam tubuhnya yang namanya IgM, imunoglobulin M, yang mampu mengenali namanya rheumatoid factor,
yang terdapat di dalam serum pasien. Ya. Jadi adik-adik, ketika ini terjadi adik-adik, Anda perhatikan ya, kalau ada rheumatoid factor yang merupakan penyebab rheumatoid di dalam darah pasien adik-adik, maka kemungkinan besar ada antibodi IgM ya yang mampu mengenali rheumatoid factor tersebut adik-adik. Ya. Antibodi anti IgM inilah yang kita coba deteksi adik-adik ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada antibodi anti IgM adik-adik, maka antibodi anti IgM rheumatoid factor ini adik akan membentuk kompleks adik-adik. Dengan siapa? Dengan partikel latex yang sudah di-coating sama IgG tadi. Ya. Dari sini kita bisa katakan bahwa di dalam darah pasien adik-adik terdapat IgM yang mengenali rheumatoid factor. Sehingga kemungkinan besar dalam serum pasien ada rheumatoid factor. Ya. Nah ini dek, kenapa katanya tidak langsung dek? Kenapa namanya adalah indirect agglutinasi dek? Karena perhatikan dek, tidak ada antigen yang sama sekali terlibat dek. Ya, tidak ada. Ya, kompleks imun yang terbentuk adalah kompleks imun antara imunoglobulin dengan IgM yang bertindak sebagai antigen. Ya, gitu. Ya, sehingga no problem. Ya, sorry, saya kebalik tadi adik-adik ada yang bertindak sebagai antigen adalah kompleks latex imunoglobulin. Ya, sehingga tidak ada antigen secara langsung yang bekerja di sini. Ya, seperti itu. Oke, itu lalu teknik indirect agglutinasi. Ya, nah seperti janji saya, Dede, kita kuliah sebentar lagi, Dede, karena 30 menit nanti dari jam 9.40 sampai 10.10 akan saya gunakan untuk mengecek presentasi Anda. Ya, nah, kita akan bahas beberapa teknik ini secara singkat, Dede. Jadi Dede, intinya Dede, Anda udah paham teknik ini, Dede, presipitasi dan agglutinasi, karena adalah teknik yang nanti teknik yang paling sederhana dan Anda akan temukan nanti di dalam dunia praktek cukup banyak aplikasinya, Dede. Inilah beberapa aja saya tampilkan, Dede. Ya. Nah, sekarang Dede, saya masuk ke dalam teknik-teknik lain yang masih cukup sering digunakan juga, tapi variasinya luar biasa banyak, Dede. Sehingga saya hanyalah masukkan contoh-contoh sederhana aja. Ya, tidak cukup waktunya kalau saya bahas semua teknik ini dalam satu waktu. Yang penting teknik yang sederhana seperti agglutinasi dan presipitasi sudah disampaikan. Ya, teknik yang lain ini, Dede, dari teknik yang namanya teknik complement binding reaction, ya, teknik radio immunoassay, Dede, ataupun ELISA, Dede, inilah teknik-teknik yang advance sudah. Ya, teknik yang advance, terutama ELISA, Dede. ELISA banyak sekali digunakan. Ya, saya akan bahas nanti secara perlahan, mudah cukup waktu kita. Nah, Dede, pertama teknik complement binding reaction. Ya, Dede, teknik ini Dede intinya melibatkan interaksi antara antigen dan antibodi ya dengan komplement Dede. Ya. Jadi begini Dede. Dede, ada kompetisi antara tes sistem nanti ya. Tes sistem merupakan gabungan antara antigen dengan antibodi dan antara indikator sistem ya. Indikator sistemnya apa? Itulah eritrosit yang sudah di loading dengan antibody test ya. Jadi ini Dek, ini adalah tes sistem Dek. Ya, di dalam tes sistem Dek ada antigen dan antibody ya. Kemudian di pre-inkubasi dulu tes sistemnya Dek ya. Di pre-inkubasi tes sistemnya ya. Begitu juga dengan yang namanya indikator sistem. Ya, dua-duanya Dedek diinkubasi ya, Dedek. Ya, diinkubasi. Nanti ya, Dedek, apa yang Anda lakukan ya, Dedek ya? Anda masukkan indikator sistem ya ke dalam yang namanya tes sistem ya, Dedek. Ya. Hasil positif ya, Dedek didapatkan ya, Dedek ya ketika komplement berikatan dengan kompleks antigen dan antibodi, Dede, sehingga tidak menyebabkan hemolisis dari sel. Ya, artinya apa?
Artinya Anda memiliki antibodi, ya, antibodi tertentu dalam jaringan Anda, sehingga antibodi ini mampu mengikat komplement, sehingga komplement nggak mampu adik-adik yang namanya melisiskan sel eritrosit. Adik. Ingat, komplement punya kemampuan untuk menghancurkan sel eritrosit. Adik. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata adik-adik di dalam darah Anda, Dedek, tidak ada antibodi tertentu. Ya, contoh, Anda cek Anda vaksin COVID-19, Anda mau mendeteksi apakah ada antibodi anti COVID-19 di dalam darah Anda. Ya, bagaimana kalau tidak ada antibodi anti COVID-19 dalam darah Anda? Kalau hasilnya negatif, Dedek, ya, jadi sama seperti tadi, Dedek, ya, ingat di dalam serum darah Anda ada komplement, tapi tidak ada antibodi sekarang, Dedek. Tidak ada antibodi. Ya, Anda masukkan ke dalam tes sistem. Ya, tes sistem, Dedek. Ya, Anda masukkan ke dalam tes sistem. Dalam tes sistem, Dedek, tidak ada ikatan spesifik antara antibodi dan antigen. Ya, sehingga, Dedek, komplement Anda akan berada dalam keadaan bebas, Dedek. Ya, Anda dalam keadaan bebas. Sehingga ketika Anda gabungkan tes sistem dengan indikator sistem, Dedek, ya, ini tes sistem, Dedek, Anda gabungkan dengan indikator sistem, ya, apa yang terjadi, Dedek? Komplement akan berada dalam kondisi yang bebas, Dedek. Sehingga komplement bisa memicu untuk menghancurkan sel darah merah yang terikat dengan antibodi ini, Dedek. Ya, jadi komplemennya komplemennya malah terikat dengan sel darah merah yang terikat antibodi pada indikator sistem, Dedek. Sehingga apa? Ini akan dihancurkan, Dedek, sel darah merah ini terjadi hemolisis. Ya, ini artinya hasilnya negatif, Dedek. Bandingkan, Dedek, ketika ada antibodi anti COVID-19 dalam darah Anda. Ada interaksi ini menyebabkan komplement berikatan dengan antigen dan antibodi anti COVID-19 Anda. Sehingga komplement apa? Komplement dalam kondisi terikat dan tidak mampu menghancurkan sel eritrosit pada indikator sistem. Ya. Jadi kalau positif tidak ada hemolisis, kalau negatif ada hemolisis atau penghancuran sel darah merah. Ya. Nah, ini namanya teknik complement binding reaction. Ya. Jadi ada kompetisi, Dedek. Ya. Siapa sih yang akan mengikat komplement? Ya. Komplement ini mau di mana gitu loh. Kamu mau berikatan dengan antibodi anti COVID-19 yang terikat dengan antigen, atau kamu mau berikatan dengan antibodi yang berikatan dengan eritrosit. Kalau Anda punya antibodi anti COVID-19, maka antibodi anti COVID-19 tersebut akan membentuk kompleks dengan antigen COVID-19, lalu akan mengikat komplement. Sehingga tidak ada komplement yang akan bisa berikatan dengan antibodi pada indikator sistem, Dedek. Jadi ada kompetensi di sini, seperti itu. Oke, demikian teknik complement binding reaction. Bagaimana dengan teknik namanya radio immunoassay? Ya, nama panggilannya bagus, Dedek. RIA. Ya, RIA ini, Dedek, ya, prinsipnya sederhana juga, Dedek. Ya, jadi antigen yang Anda inginkan, Dedek, didebatkan dalam media solid phase. Ya, jadi misalnya antigen anti COVID-19. Ya, kalau dalam serum pasien terdapat antibodi anti COVID-19, misal Anda baru habis vaksin ya, Anda mau ngecek antibodi anti COVID-19. Ya, kalau dalam serum darah Anda ada antibodi anti COVID-19, Adik, maka antibodi anti COVID-19 ini, Adik, ya, kan bisa berikatan dengan antigen pada fase solid ini, Adik. Ya, sementara, Adik, di dalam pengukuran juga sudah ditambahkan antibodi yang namanya tes antibodi. Tes antibodi ini, Adik, diikatkan dengan molekul radioaktif, Adik. Ya. Jadi, Adik, kalau semakin banyak Anda punya antibodi anti COVID-19, maka semakin banyak pula antibodi anti COVID-19 yang akan berikatan dengan antigen pada solid phase ini, ya, pada fase padat ini, Adik. Semakin sedikit antibodinya, semakin sedikit yang berikatan pada fase padat. Nah, jadi apa yang terjadi, Dedek, ketika tidak ada antibodi anti COVID-19? Ketika tidak ada antibodi anti COVID-19, Dedek, semua antigen, Dedek, akan diikat oleh tes antibodi.
Sehingga semua antigen akan memberikan sinyal radioaktivitas adik, ya, karena diikat semuanya oleh tes antibodi. Sementara kalau ada antibodi anti COVID-19 dalam darah Anda, Dedek, ya. Jadi Anda lihat gambar di samping, Dedek. Ya, setengahnya aja, Dedek, ya. Setengah aja, ya. Setengah aja antigen yang diikat oleh tes antibodi yang udah ditempelkan atom radioaktif. Sehingga radioaktivitasnya jadi berkurang, Dedek. Ya. Pengurangan radioaktivitas, Dedek, sejalan dengan peningkatan kadar antibodi dalam darah. Ya, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke dalam teknik sejuta umat, Dedek. Namanya teknik ELISA, Dedek. Ya. Nah, teknik nanti kalau Anda dianalisis, Dedek, Anda akan mengerjakan teknik ELISA ini, Dedek. Ya. Adik, teknik ELISA ini, Dedek, prinsipnya adalah deteksi konsentrasi titer antigen atau antibodi dengan memanfaatkan kemampuan antibodi sekunder terkonjugasi enzim untuk merubah senyawa indikator menjadi senyawa berwarna, Dedek. Ini simpel kali. Ini penjelasan paling simpel yang bisa kita lihat. Ya. Nah, bagaimana prinsipnya, Dedek? Ya. Prinsipnya, Dedek, adalah ini, Dedek. Ya, Anda punya indikator dulu, indikator yang tidak berwarna, Dedek. Ya. Kemudian ketika Anda tambahkan H2O2 sebagai substrat, indikator ini nanti akan menjadi indikator yang berwarna. Ya, semakin banyak indikator berwarna dihasilkan, nanti itu akan semakin proporsional dengan konsentrasi antigen dan antibodi di dalam sampel. Sebenarnya apa yang dilakukan, Adik? Nama tekniknya ingat enzim link immunosorbent assay. Ya, dalam nama ini, Adik, terkandung teknik yang digunakan. Ya, tersirat teknik yang digunakan. Jadi, Adik, ada sebuah fase diam, Adik, ya, sebuah sorben, Adik, ya, imunosorben. Di mana, Adik, fase diam ini, Adik, ya, sudah diikatkan dengan antigen. Ya. Nah, Adik, jika contoh ya, inilah antigen COVID-19 ya. Jika ada antibodi COVID-19, Adik, di dalam darah Anda, maka antibodi COVID-19 ini, Adik, akan berikatan atau mengikat antigen. Ya. Kemudian ikatan antara antigen dengan antibodi anti COVID-19 di dalam darah Anda ini akan membentuk kompleks, Adik. Kompleks ini, Adik, akan dikenali oleh antibodi kedua, Adik, atau secondary antibody yang terikat atau ngeling dengan enzim tertentu, Adik. Ya. Apa fungsi enzim ini, Adik? Fungsi enzim ini, Adik, tadi ya merubah indikator dan substrat, ya, indikatornya tidak berwarna awalnya menjadi indikator yang berwarna, Adik. Ya. Semakin banyak ikatan antara antigen dan antibodi anti COVID-19, semakin banyak juga secondary antibody yang terikat enzim yang dapat bereaksi dengan kompleks tersebut, Adik. Semakin banyak pula indikator yang dirubah menjadi indikator berwarna. Ya. Ada dua, Adik, tipe ELISA. Ada indirect ELISA dan direct ELISA. Kalau indirect ELISA, Adik, sampelnya adalah antibody. Ya, sampelnya ini yang dimasukkan adalah antibody, Adik, ke dalam reaksi ini. Sementara kalau direct ELISA, Adik, sampelnya adalah antigen. Ya. Jadi ini antigennya, ya, antibodinya yang ditempelkan dalam bentuk cawan sini. Ya, kalau ini kan indirect ELISA, Adik, ini adalah indirect ELISA. Ya. Jadi antigennya di sini, sampelnya adalah berupa antibodi dalam serum darah Anda. Sementara kalau direct ELISA, Adik, sampelnya adalah antigen, Adik. Antibodinya yang diikatkan dalam sorben tertentu. Ya. Sehingga nanti antigennya bisa dideteksi, Adik, oleh antibodi tersebut. Mirip, ya. Kompleks antara antigen dan antibodi pada direct ELISA ini, Adik, nanti dikenali oleh antibodi kedua yang terikat dengan enzim, terlink dengan enzim. Enzim nanti memotong indikator yang tidak berwarna menjadi indikator yang berwarna. Ya, mirip sekali. Ya. Dan seperti yang awal saya jelaskan, intensitas warna sejalan dengan konsentrasi
antigen atau antibodi dalam sampel. Ini teknik ELISA sederhananya, Dedek. Ini beberapa variasi teknik ELISA dengan CQ1, silakan dibaca nanti ya. Dedek ya. Beberapa teknik ELISA lainnya ya. Ada namanya Sandwich ELISA ataupun Competitive ELISA. Silakan dibaca. Oke. Saya rasa immunoblotting juga Dedek, ini memanfaatkan SDSP Dedek ya. Nanti ini saya nggak akan jelaskan lagi Dedek ya. Silakan Anda baca Dedek ya, bagaimana teknik immunoblotting. Kemudian imunofluorescence memanfaatkan teknik fluoresensi. Masih banyak Dedek ya. Ya, imunofluorescence juga. Terakhir adalah flow cytometry. Ya. Oke, demikian dulu Dedek ya. Ini tampaknya tidak umum digunakan, jadi emang jarang digunakan immunoblotting, imunofluorescence dan flow cytometry ya. Ini banyak digunakan untuk konten penelitian sebenarnya ya, atau beberapa kayak flow cytometry untuk mengecek kondisi kanker. Ya. Oke, demikian dulu Dedek yang saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan dulu. Tidak, nggih. Kalau begitu Dedek, kita masuk ke tugas Dedek ya. Kita masuk ke tugas. Saya ingin dengar dong ya, beberapa teman-teman Anda menyampaikan penyakit-penyakit yang terkait dengan proses inflamasi. Pertama, saya berikan kesempatan dulu. Ada nggak volunteer yang mau mengajukan diri untuk menjelaskan beberapa penyakit-penyakit yang terkait dengan respon inflamasi? Silakan, saya berikan kesempatan pada volunteer dulu. Ya. Selamat pagi, Bapak. Nggih, siapa, Adik? Selamat pagi, Bapak. Saya Julio, Bapak. NIM 19. Julio. untuk Ya. volunteer. Nih, Julio Pak. ingin menjelaskan apa? Untuk saya penyakitnya atopic dermatitis nih, Pak. Silakan, Julio. Nggih. Izin untuk share screen, Bapak, nggih. Silakan. Saya sudah stop share screen ya, belum? Oh, belum, Bapak. Iya, ya, oke. Sudah ya, sudah stop saya kayaknya. Nggih. Silakan, Julio. Sebentar, Bapak. Julio ya? Oh, Julio ini Nggih. ya, silakan Julio. Apakah Udah sudah banyak terlihat nilainya di untuk saya ini, Julio. layarnya, Pak, nggih? Oke. Sudah banyak nilai yang tadi di saya ini, Anda nggak perlu UAS sama saya kayaknya nih. Silakan Julio, silakan. Nggih, sebentar, Bapak. Masih loading. Aduh, lama loading. Oke, sudah. Jadi, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan untuk penyakit yang berkaitan dengan inflamasi, tepatnya penyakit atopic dermatitis atau atopic eczema. Nah, jadi perlu kita ketahui sebelum saya menjelaskan ke prosesnya bahwa atopic dermatitis ini termasuk sebagai hipersensitivitas tipe 1. Jadi merupakan reaksi overaktif dari sistem imun terhadap alergen yang masuk. Jadi bagaimana proses migrasi dan inflamasi yang terjadi pada penyakit ini? Nah, jadi dari gambar ini sebenarnya cukup bisa menjelaskan apa yang terjadi pada penyakit atopic dermatitis.
Nah, diawali dengan adanya alergen yang masuk melewati jalur kulit, melewati epidermis sampai ke jaringan dermis dan jaringan di bawahnya. Kemudian molekul alergen akan ditangkap atau diambil oleh sel imun, dalam hal ini sebagai antigen presenting cell atau sel-sel fagosit yang ada pada Betul. jaringan, seperti sel Langerhans dan sel dendritik. Kemudian sel-sel APC ini akan bergerak menuju pembuluh limfatik dan mempresentasikan alergen yang sudah dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil ke sel T di nodus limfatik atau kelenjar getah bening terdekat dengan bantuan MHC kelas 2. Nah, bagaimana proses ini terjadi? Jadi sel APC tidak langsung berteleportasi ke kelenjar getah bening tanpa bantuan yang namanya molekul cellular adhesion molecule, yang dalam hal ini contohnya itu seperti ICAM 1 atau VCAM 1 di sel endotel lymphatic vessel yang menempel dengan integrin pada sel APC. Nah, kemudian bagaimana dia pergerakannya terpandu? Jadi pergerakannya itu akan dipandu atau diperantarai oleh sel reaksi reseptor di PCR. Kalau dari jurnal acuan yang diberikan, itu namanya CCR7, dengan liganya itu adalah CCL19 dan CCL21. Nah, selanjutnya, sel T naif yang aktif pada kelenjar getah bening akan berdiferensiasi menjadi T helper 2 dengan mediator interleukin 4 dan prostaglandin E2 yang dilepaskan oleh APC. Nah, selain T helper 2, sebenarnya ada T helper lain yang juga aktif seperti T helper 1 dengan bantuan sitokin interleukin 12 dan T regulatory, namun pada hari ini saya hanya berfokus dengan T helper 2 sebagai sel T yang berperan pada atopic dermatitis. Nah, sel T yang aktif tersebut akan mencari sel T dan melepaskan interleukin 4 dan interleukin 13 untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma dan memproduksi imunoglobulin E. Nah, sebelumnya sel B ini akan mengalami yang namanya isotype switching atau class switching. Jadi sebelumnya si sel B itu yang memproduksi IgM secara naif akan dirubah oleh si sel T tadi dengan melepaskan sitokin sehingga berubah untuk imunoglobulin yang diproduksi menjadi IgE. Nah, antibodi IgE ini akan bersirkulasi dan menempel pada sel mast dan basophil di reseptor FCE epsilon. Saya menyebutnya FC epsilon karena di FC epsilon itu yang menempel adalah bagian seperti pegangannya, jadi fragmen konstannya yang menempel pada reseptor tersebut, mengakhiri tahap sensitisasi pada atopic dermatitis. Nah, selanjutnya ketika ada paparan lagi alergen masuk, maka akan terjadi ikatan antigen antibodi atau crosslink sekurang-kurangnya 2 antibodi antara molekul alergen dengan antibodi imunoglobulin E pada sel mast yang menyebabkan degranulasi atau lepasnya pro-inflammatory molekul oleh sel mast atau oleh basophil. Kemudian molekul yang lepas mayoritas adalah histamin serta mediator-mediator lain seperti sitokin, seperti interleukin 3, 4, 5, 10, dan tumor nekrosis faktor alfa. Di samping juga ada molekul lain yang lepas seperti protease, platelet activating factor, karbopeptidase, dan katepsin G. Terdapat juga kemoatraktan yang dilepaskan di lokasi inflamasi seperti LTB4 dan LTC4 atau leukotriene B4 atau leukotriene C4 oleh sel mast, berfungsi untuk merekrut leukosit lebih banyak dan mengundang T limfosit ke lokasi inflamasi. Ini untuk penjelasannya, saya lanjutkan. Nah, di sini kita beranjak dari penjelasan saya yang tadi, bagaimana dari gambar ini bisa ditunjukkan sel dendritik atau sel APC bergerak dari lokasi inflamasi ke pembuluh limfa menuju ke kelenjar getah bening, dibantu oleh molekul-molekul yang berperan di sini seperti integrin pada sel dendritik yang dibantu oleh ICAM atau VCAM, dan proses selanjutnya yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, proses migrasi dari leukosit
saya jelaskan yang pertama, contohnya neutrofil, langsung terjadi dari pembuluh darah. Nah, jadi saya kembali dulu ke lokasi inflamasi, menjelaskan bagaimana sel-sel imun sekitar lokasi inflamasi masuk ke jaringan inflamasi. Langsung dari pembuluh darah neutrofil masuk ke lokasi inflamasi. Nah, kalau masuknya atau keluarnya sel dari pembuluh darah melalui celah sel endotelial atau mengalami extravasation. Secara umum, migrasi leukosit terjadi dengan bantuan molekul adesi, seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga leukosit mampu menempel pada dinding sel endotelium vaskular, dan proses masuknya sel imun ke dalam jaringan melalui tahapan tethering, rolling, aktivasi, dan arrest dilanjutkan dengan diapedesis, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, pertama, untuk proses ekstravasasi itu terjadi ketika sel endotelium mengekspresikan molekul selektin pada permukaannya sebagai reseptor yang menempel pada contohnya saya ambil dari artikel yang diberikan itu sialel X sebagai contoh, sebagai karbohidrat yang ada pada permukaan sel leukosit. Itu akan menempel menyebabkan sel melambat dan menggelinding di dinding sel endotel. Selanjutnya sel mengalami adesi, di mana adesi ini terjadi ikatan kuat antara cellular adhesion molekul pada permukaan endotelium, contohnya ICAM dan VCAM, dengan integrin pada permukaan leukosit. Setelah menempel, fagosit atau leukosit itu akan melakukan aktivasi atau ekspresi GPCR atau G protein coupled receptor dan mengalami transmigrate diapedesis ke jaringan dan akan mengikuti gradien sitokin atau ligan menuju ke lokasi inflamasi. Jadi di mana ligan itu tinggi, maka sel itu akan bergerak menuju ke sana dibantu oleh GPCR atau protein coupled receptor, entah itu seperti CCR seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya hal yang penting di sini adalah ketika tahapan aktivasi. Peran kemoatraktan seperti kemokin, komplement, platelet activating factor, LTB4, itu penting merangsang GPCR yang sebelumnya resting untuk aktif pada leukosit sehingga pergerakannya terarah menuju ke lokasi inflamasi. Nah, bagaimana dengan sel T helper 2? Jadi, sel T helper 2 tidak langsung bergerak dari pembuluh darah ke lokasi inflamasi, melainkan dia bergerak dari kelenjar getah bening menuju ke pembuluh darah, baru menuju ke lokasi inflamasi. Nah, jadi sel T tersebut akan melewati rantai nodus limpa dan thoracic duct. Jadi saya menemukan ini setelah membaca beberapa pustaka menyebutkan bahwa pertemuan antara pembuluh limfa dengan pembuluh darah itu dapat terjadi di thoracic duct. Jadi sel T yang dari kelenjar getah bening itu akan bergerak ke sana, gitu. Kemudian proses penembusan endotelium ekstravasasi hampir sama seperti sebelumnya. Namun ada molekul-molekul yang terlibat itu berbeda. Nah, di mana pada saya lanjutkan untuk gambarnya. Nah, yang ini. Untuk molekul yang terlibat itu berbeda. Jadi pada si T helper 2, molekul selektinnya itu namanya E-selektin. Akan menempel dengan molekul yang namanya CLA pada T helper 2. Kemudian untuk tahap adesinya, ada molekul yang namanya LFA. Satu, sebagai integrin dari T helper 2 yang akan menempel dengan cellular adhesion molekul yang namanya ICAM atau intercellular adhesion molekul 1. Kemudian pada T helper 2 akan terdapat beberapa G protein coupled receptor yang bisa kita lihat di sini yang memperantarai pergerakan T helper ke lokasi inflamasi. Di antaranya CCR4 dengan ligan CCL17 dan CCL22, CCR8 dengan ligan CCL1, dan CCR27 dengan ligan CCL10. Nah, dari penjelasan ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan bagaimana migrasi dan proses inflamasi yang terjadi di mana ketika T helper sampai di lokasi inflamasi, T helper juga akan melepaskan yang namanya pro-inflammatory molekul. Jadi menambah parah lagi kondisi kulit atau kondisi jaringan kulit dari pasien yang mengalami atopic dermatitis karena sitokin atau
sinyal-sinyal yang dilepaskan oleh TFL2 itu kan juga mengundang sel-sel lain untuk datang seperti PMN atau polymorphonuklear cell dan sel-sel granulosit lain. Kemudian saya menambahkan di sini reaksi inflamasi yang terjadi pada sel kulit itu pada saat inflamasi akan mengalami peregangan. Jadi tidak hanya pada sel sel pembuluh yang mengalami dilatasi atau peregangan, itu juga terjadi pada sel permukaan kulit yang menyebabkan lebih banyak alergen masuk dan penguapan air dari kulit sehingga kulit menjadi kering dan bersisik. Nah, itu Itulah yang namanya. mengantarkan kita kembali ke gambar yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat proses menggaruk kulit dan alergen yang masuk itu dapat memperparah, apalagi ditambah dengan infeksi yang mungkin bisa terjadi pada lokasi inflamasi. Itu akan bisa memperparah kondisi dari atopic dermatitis menjadi ke kronis. Oke. Baik, Oke. sekian untuk bagian inflamasi yang terjadi. Mungkin saya lanjutkan ke bagian yang kedua untuk sel dan molekul yang terlibat. Oke, cukup. Oke, Cukup. Ya, terima kasih. Sudah sangat lengkap sekali ya. Inilah penjelasan yang paling lengkap yang saya amati sepanjang saya mengajar imunologi ya, Dede. Luar biasa, dijelaskan dengan sangat rinci apa molekulnya, ya, apa juga sel-sel yang terlibat, dan terakhir tadi bagaimana pergerakan tersebut menyebabkan apa kulit merenggang ya, sehingga banyak air yang keluar dan memperparah kejadian atopic dermatitis. Ya, terima kasih Julio. Bagus sekali penjelasannya, ya, bagus sekali penjelasannya. Anda nggak perlu AS kayaknya ini ya, nggak perlu dari kedua AS kayaknya kalau udah kayak gini penjelasannya. Ya. Silakan serah juga kalau mau ikut boleh, kalau nggak masalah. Karena saya rasa Anda udah memahami ini, ya. Saya bisa menilai langsung dari sini. Ya. Oke, terima kasih Julio. Oke, mungkin masih ada kesempatan, masih ada kita waktu 10 menit, masih mungkin satu atau dua lagi. Kira-kira ada lagi yang mau menjelaskan selain atopic dermatitis? Silakan. Oke, Bapak. Masih Terima ada kasih yang atas asma? apresiasinya. Ya. Mungkin saya bisa tutup presentasinya, Pak. Silakan Julio. Oke, terima kasih. Ya. Silakan. Yang lain sekarang masih ada 3, multiple sclerosis, Crohn disease, ataupun asma. Silakan. Ada volunteer? Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Saya ingin mencoba menjelaskan berdasarkan pemahaman saya mengenai asma, Bapak. Silakan. Ini siapa ya? Siapa ini? Saya Sindu, Bapak. Nah, Sindu. Silakan Sindu. Mungkin saya akan mencoba share screen, tapi semoga bisa share screen, Pak, karena laptop saya Nggak apa-apa, dia mau ngomongin juga nggak masalah kalau nggak bisa. Nah, coba dulu, Pak. saya juga udah punya PPT Anda kok. Coba saya lihat dulu Sindu. Belum saya lihat Sindu. Apakah sudah terlihat, Pak? Oh, udah. Silakan. Silakan Sindu. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai bagaimana migrasi sel imun pada proses inflamasi yang terjadi pada penyakit asma. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana saja dan berdasarkan pemahaman saya, dan mungkin bila kurang teman-teman bisa menjelaskan. Yang pertama, di sini diawali dengan definisi dari asma itu sendiri. Jadi sederhana saja, asma merupakan salah satu penyakit respirasi yang kita kenal, ditandai dengan inflamasi saluran pernapasan sehingga terjadi obstruksi jalan napas serta penyempitan saluran napas. Jadi
ini disebabkan oleh adanya paparan suatu alergen dan adanya beberapa faktor-faktor lain seperti obesitas, aktivitas fisik. Nah, ini saya dapatkan penyebabnya ini dari salah satu jurnal seperti itu. Oke. Mekanisme dari asma itu sendiri. Baik, sebentar Pak. Nah, di sini saya awali yang pertama dari mekanisme inflamasi pada asma itu diawali dengan adanya paparan berupa alergen. Nah, paparan ini teman-teman bisa lihat, jika teman-teman bisa melihat kursor saya, paparan ini akan masuk melalui saluran pernapasan dan akan berinteraksi seperti itu dengan sel epitel yang berada pada permukaan saluran pernapasan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ketika paparan tersebut mengenai suatu mukosa saluran pernapasan, maka sel epitel saluran pernapasan akan mengeluarkan beberapa molekul. Di sini bisa dilihat molekulnya seperti yang dilihat jika teman-teman lihat kursor saya. Di sini ada beberapa jenis molekul, yaitu ada TSLP, ada CCL20 atau chemokine ligan 20, kemudian ada interleukin 33, yang mana TSLP, IL25 dan interleukin 33 ini dihasilkan oleh sel epitel. Nah, adanya molekul-molekul tersebut akan ditangkap oleh suatu reseptor, yang mana reseptornya ini ada CCR6 yang merupakan reseptor dari CCL25, kemudian ada IL33R yang merupakan reseptor dari interleukin 33, kemudian ada juga TSLP reseptor, yang mana molekul-molekul tersebut akan diekspresikan pada sel dendritik yang belum matang, sehingga akan mengaktifkan dan mematangkan dari sel dendritik tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada sel dendritik yang berwarna biru tersebut. Mungkin kursor saya tidak terlihat ya, teman-teman, mohon maaf. Jadi, ketika sel dendritik tersebut sudah matang dan aktif, nah sel dendritik ini akan menjadi suatu APC atau antigen presenting cell yang akan mengubah molekul-molekul paparan tadi seperti alergen maupun polen, yang mana akan mengubah menjadi suatu peptida yang berukuran kecil. Nah, peptida yang berukuran kecil ini akan dipresentasikan melalui MHC kelas 2 untuk nanti dikenali oleh reseptor sel T. Jadi nanti sel dendritik tersebut akan bergerak menuju saluran limfe, yang mana di sana sudah ada sel TH0 sel. Jadi TH0 sel ini kemudian setelah menuju ke saluran limfe tersebut, jadi sel dendritik ini akan dikenali oleh sel TH0 yang akan berinteraksi seperti itu dengan TH0 ini, sehingga menginduksi TH0 ini berdiferensiasi menjadi TH2 sel seperti itu. Jadi interaksi antara sel dendritik dengan TH0 sel akan menginduksi adanya diferensiasi terhadap TH0 menjadi TH2 sel yang dibantu juga oleh interleukin 4. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, ketika proses diferensiasi dari TH2 sel ini telah selesai, maka TH2 akan bergerak menuju ke tempat terjadinya peradangan seperti itu. Nah, TH2 ini akan mengsekresikan beberapa sitokin. Seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa fungsi T helper tersebut adalah untuk menginstruksikan melalui molekul-molekul yang disebut dengan sitokin seperti itu. Nah, adapun beberapa sitokin ini seperti ini di sini saya akan menjelaskan bagian yang di sebelah kanan saja, teman-teman, karena ada beberapa bagian lagi yang sebenarnya
ada, tetapi di sini saya akan lebih mengkhusus ke TH2 saja. Nah, Betul. eh, Hmm. di sini TH2 sel akan menghasilkan beberapa sitokin. Teman-teman akan melihat sebentar. Di sini ada interleukin 4 dan interleukin 13, kemudian ada interleukin 4, ada interleukin 5, serta ada interleukin 9. Nah, yang pertama kita akan fokus terlebih dahulu ke interleukin 4 dan interleukin 13. Ini teman-teman. Jika teman-teman lihat kursor saya, ini ada interleukin 4 dan interleukin 13. Nah, ini interleukin ini akan merangsang sel B. Kita ketahui bahwa sel B termasuk sel limfosit yang berfungsi merangsang sel B untuk mengsekresikan imunoglobulin E. Jadi yang bentuknya seperti Y itu adalah imunoglobulin E seperti itu. Karena fungsi dari sel B adalah memproduksi imunoglobulin salah satunya. Nah, jadi interleukin 4 yang dihasilkan oleh TH2 sel, interleukin 4 dan 13 yang dihasilkan oleh TH2 sel yang telah selesai berdiferensiasi akan merangsang pembentukan imunoglobulin atau sekresi dari imunoglobulin oleh sel B. Nah, kemudian di sini sebenarnya saya ada melihat sedikit perbedaan dari gambar ini dan berdasarkan yang saya buat. Mohon maaf Bapak, di sini kalau berdasarkan gambar di sini TH2 sel dibantu oleh interleukin 4 dan TGF ini akan berdiferensiasi. Saya lihat di sini menjadi TH9 sel. Tapi yang saya buat adalah sebenarnya di sini yang saya buat di drive adalah TH2 sel ini akan memproduksi interleukin 9 yang mana interleukin 9 ini bertugas untuk polimerasi dari sel mas itu sendiri. Nah, ketika sel mas sudah siap dan tadi saya kembali lagi sel B sudah mensekresikan yang namanya imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin E ini akan mengikat molekul paparan dan akan menempel pada yang mana paparan tersebut akan menempel pada imunoglobulin E melalui dependent mechanism di sel mas, sehingga nah di sini bisa dilihat yang Y tersebut teman-teman, yang Y tadi yang mana bentuknya seperti Y itu adalah imunoglobulin akan mengikat suatu molekul paparan, kemudian berikatan secara silang seperti itu yang saya baca dengan sel mas, sehingga nanti sel mas ini mengalami degranulasi dan mengeluarkan beberapa molekul-molekul. Nah, di sini sudah terlihat molekulnya yang di bawah sel mas ini ada histamin, sistein, prostaglandin, sitokin seperti itu, dan juga ada leukotrin. Nah, disinilah kita akan mengetahui asal muasal dari asma itu. Nah, histamin dan leukotrin inilah yang akan menyebabkan yang namanya bronkontriksi atau kontraksi otot polos pada bronkus serta hipersekresi dari sel goblet. Jadi sel goblet itu adalah sel yang memiliki fungsi untuk memproduksi atau mengsekresikan mukus. Jadi sel goblet ini hipersekresi dia atau berlebihan mengeluarkan mukus sehingga mukus yang ada pada saluran pernapasan itu menjadi banyak dan edema sel epitel. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya asma seperti itu. Kemudian saya lanjut dulu ke IL-5. Di sini ada IL-5. Interleukin 5 ini akan merangsang inflamasi eosinofilik yang mana aktivasi dari eosinofil ini akan mengakibatkan eosinofil menghasilkan mediator pro-inflamatorik dan juga protein seperti major basic protein atau MBP, kemudian ada juga EDN atau eosinophil derived neurotoxin dan juga eosinophil peroksidase. Nah, berbagai jenis protein tersebutlah yang berperan dalam cedera epitel pada saluran pernapasan dan kontraksi otot polos saluran pernapasan.
seperti itu. Nah, jadi ketika semua ini bekerja, eosinofil, mast cell ini bekerja, dia akan memicu terjadinya kontraksi otot polos. Ketika otot polos pada saluran pernapasan, kita ketahui bahwa bronkus tersebut terdiri dari otot polos, tidak ada tulang rawan, dia akan berkontraksi sehingga menjadi saluran pernapasan itu menjadi sempit, sehingga timbullah yang namanya asma. Kemudian selain itu dia juga akan memicu yang namanya disebut dengan hiperplasia sel goblet. Hiperplasia yang saya ketahui adalah yang mana hiperplasia itu adalah pertumbuhan sel yang lebih banyak dari hal yang normal Seharusnya. seperti itu. Ya, yang seharusnya seperti itu. Ketika sel goblet secara logika kan ketika sel goblet bertumbuh tumbuh dengan lebih banyak dari yang seharusnya, maka produksi mukus juga akan lebih banyak sehingga mukus pada saluran pernapasan itu menjadi lebih banyak, ditambah juga dengan adanya penyempitan saluran pernapasan akibat kontraksi otot polos sehingga timbullah yang namanya asma. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai asma, terkait dengan mekanisme asma, terkait dengan proses inflamasi yang terjadi pada asma. Kemudian di sini juga saya sudah tulis di PPT saya. Oh mohon maaf. Oh ya, di sini mohon maaf sedikit Sambut. macet. Ada Oke, sel yang sambut. berperan, ada molekul yang berperan. Bisa teman-teman lihat atau mungkin perlu dijelaskan lagi Bapak atau bagaimana? Nah. Cukup, Oh baik cukup. Bapak. Baik, mungkin Sudah sekian yang lengkap dapat sekali juga Sindu ya. saya sampaikan. luar Mohon maaf biasa. apabila ada kekurangan Bapak. Mungkin teman-teman nanti dari golongan asma bisa membantu untuk melengkapi seperti itu. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Sandri itu. Oke, bagus sekali Sindu. Julio dan Sindu. Waduh, ini ya emang benar-benar ya. Penjelasannya detail, mudah dimengerti. Ya, mudah dimengerti dan detail ya. Luar biasa Sindu ya. Jadi Julio dan Sindu. Anda nih saya bolehkan ya. Kalau hal yang rumit seperti ini Anda bisa sederhanakan seperti ini, Anda boleh kok udah nggak ikut ujian saya UASN nanti ya. Silakan kalau Anda mau di Julio dan Sindu. Pak, saya nggak mau ikut ujian Bapak. Udah nggak masalah ya. Udah bagus sekali nih kalian ya. Saya rasa yang lain, materi-materi yang lain kalian bisa memahami dengan baik. Kalau ini aja bisa kalian pahami seperti itu. Ya. Jadi itu ya jelas sekali tadi dijelaskan bahwa apa saja sel-sel yang terlibat, bagaimana proses inflamasi yang terjadi, lengkap dengan molekul-molekul sitokin yang terlibat. Sehingga apa? Sehingga terjadi peningkatan sekresi muskus dan kontraksi dari otot polos di jaringan bronkus Anda. Ya, itu luar biasa sekali ya dijelaskan dengan sangat baik oleh Sindu. Ya. Oke, untuk yang 3 dan 4 mungkin pada pertemuan selanjutnya kita sediakan waktu untuk menjelaskan ya. Untuk pertemuan hari ini cukup dulu ya. Jadi emang luar biasa Dedek pemahaman kalian ya. Udah pintar-pintar semua nih angkatan ini ya. Jadi besok saya mungkin akan jelaskan sedikit saja mengenai kejadian hipersensitivitas ya. Jadi besok kita lanjutkan dengan diskusi dua orang peserta yang belum dua materi yang belum mulai proses inflamasi. Oke, Dedek. Terima kasih ya, Dedek, atas perhatiannya kepada saya dan kepada dua orang teman Anda tadi, ya, Julio dan Sindu. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, Dedek. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan dan imun Anda. Selamat siang.